Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini Senin 13 Maret 2022 saya kembali bisa membuat semacam paparan perihal kebudayaan dan sejarah yang ada di Mandar, Sulawesi Barat. Nah, Alhamdulillah kali ini saya akan mengangkat tema tentang Imam Lapeo. Beliau adalah tokoh atau ulama yang sangat terkenal di tanah Mandar sejak dulu abad ke-19 sampai sekarang. Sampai hari ini tiap hari para peziarah datang ke makam beliau untuk berdoa dan pada keturunannya mereka meminta doa dan semacam berkah. Nah, di paparan saya ini saya akan lebih fokus kepada warisan yang dilahirkan oleh Imam Lapeo, bukan dalam arti benda, harta benda seperti uang atau materi yang lain, tapi warisannya dalam kebudayaan Mandar. Tapi sebelum itu saya akan memperlihatkan secara sekilas tentang siapa itu Imam Lapeo. Nah, bagi teman-teman atau pemirsa yang tidak tinggal di Sulawesi Barat atau Sulawesi Selatan, khususnya di Mandar, ini saya akan perlihatkan geografis di mana Mandar berada. Jadi di foto insert itu adalah peta Sulawesi. Saya ambil dari Google Earth. Nah, tanda panah adalah Jazirah Mandar yang beberapa tahun lalu saya pernah terbang di atas Selat Makassar dan kebetulan dekat dengan Jazirah Mandar. Itu fotonya. Ini foto yang besar ini beberapa terlihat tanjung itu mengarah ke selatan. Nah, yang tanjung paling lebar, yang panjang ini adalah Tanjung Barane atau Baurung di daerah Majene. Lalu di sini adalah Sungai Mandar, ini kota Majene. Nah, adapun Imam Lapeo itu lahir di sini di Pambusuang, daerah Pambusuang. Belakangan beliau tinggal di Lapeo di daerah Campalagian, ini di belakang huruf A. Jadi digelari dengan panggilan Imam Lapeo. Nah, di Mandar sendiri itu ada banyak sekali ulama, bisa dikatakan puluhan sejak Islam masuk sampai sekarang. Nah, beberapa ulama yang ada di slide ini adalah ulama-ulama legendaris yang cukup terkenal di Mandar. Pertama ini Imam Lapeo, lalu Kiai Haji Daeng, ini adalah salah satu atau Pukali Kadi Balanipa, Kerajaan Balanipa di masa Maradia Andi Baso atau suami Andi Depu. Lalu ini Kiai Haji Madapungang, sangat terkenal di daerah Campalagian. Kiai Haji Muhsin Tahir adalah salah satu anak dari Muhammad Tahir Imam Lapeo. Lalu ada Pukali Balanipa, Kiai Haji Jalaluddin Gani. Lalu di sini ada Anang Guru Saleh. Anang Guru Saleh dan murid-muridnya, salah satunya yang dikenal dan adalah tokoh pendidik di Sulawesi Barat karena beliau mendirikan perguruan tinggi pertama di Sulawesi Barat adalah Kiai Haji Sahabuddin. Ini beliau berdiri di sini. Nah, ini adalah foto para ulama Campalagian dan Pambusuang di suatu waktu di daerah Campalagian. Ini adalah beberapa ulama yang ada di Mandar. Masih banyak yang belum kami cantumkan di sini berhubung karena ketiadaan dokumentasi foto. Ada juga kalau di daerah Majene ada Pukali Balanipa dan lain-lain. Nah, yang sangat terkenal itu adalah Imam Lapeo. Tanpa bermaksud yang lain cuma kalau kita lihat secara sampai saat ini pengaruhnya diakui atau tidak, atau kalau kita melakukan survei itu sepertinya bisa dipastikan bahwa yang sangat dikenal itu adalah Imam Lapeo. Nah, salah satu fakta adalah peziarah setiap hari datang ke makam beliau dan kediaman beliau. Terus beberapa foto Imam Lapeo itu malah dijadikan jimat. Biasa kita lihat di kendaraan mobil, di rumah, di motor malah, dan lain-lain. Imam Lapeo lahir di Pambusuang 1834 atau 1939. Jadi saya dari beberapa referensi itu
ada beberapa versi. 1934, 36, 38 ada, dan 39. Nah, untuk kasus ini saya akan mengambil yang paling muda, 1939, supaya lebih apa ya, karena saya tidak mengejar ketuaannya. Padahal Imam Lapeo sendiri itu kalau di Tanah Mandar sendiri itu ya termasuk sosok yang berumur panjang. Wafat di Lapeo 11 Juni 1952. Jadi kalau saya mengambil tahun lahirnya 1939, bisa dikatakan usia beliau itu ya 113 tahun. Jikapun ada yang menggunakan versi 1934, silakan ya tinggal ditambah 5 tahun jadi 118. Ini foto Imam Lapeo, saya tidak tahu siapa yang mendokumentasikan dan tahun berapa. Dan ini adalah salah satu warisan beliau, Menara Lapeo. Nah, di buku yang ditulis oleh cucunya, ini bukunya, ini sangat bersayap karena cuma fotokopian, terbit 2010 oleh Syarifuddin Muhsin, anak dari salah satu foto ulama tadi. Ini dilampirkan silsilah Imam Lapeo, pertama dari pihak ayah, kedua dari pihak ibu. Jadi kalau kita lihat ini Imam Lapeo di sini memiliki 3 saudara, Haja Sitiara, Samania, dan Haja Siti Rahmah. Ini orang tuanya, bapaknya bernama Muhammad atau kan Aci, dan ibunya Ikaji. Lalu ini adalah kakeknya. Nah, kalau kita lihat di sini ya ternyata nenek moyang beliau itu ya berasal dari Ada sama Sundu, malah dari Kande Api juga. Ini dari pihak garis bapaknya. Adapun dari pihak ibu ini naik. Ini yang akan saya ada penjelasan juga di slide berikut itu mengenai ini Marakdia Tietie dan Marakdia Barowaro. Jadi ternyata dari garis pihak ibu juga ada garis bangsawan. Tapi ini adalah salah satu apa ya, semacam ringkasan dari silsilah beliau, karena di salah satu cucunya saya juga melihat silsilah yang jauh lebih tua dan lebih kompleks. Ada jejaring-jejaring di situ. Mudah-mudahan suatu saat nanti saya bisa membuat duplikasinya, jadi saya lebih banyak waktu untuk memilah-milah garis kekerabatan Imam Lapeo. Tapi untuk kali ini berdasar di buku yang disusun oleh Bapak Syarifuddin, Dr. Andes Haji Syarifuddin Muhsin, saya menggunakan silsilah ini. Nah, ini jadi Imam Lapeo itu kita harus lihat latar belakang budayanya berdasar dari nenek moyangnya atau leluhurnya, baik dari garis bapak maupun garis ibu. Jadi di buku yang tadi saya perlihatkan ini tertulis di dalam bahwa pihak ayah kebanyakan asli penduduk yang bermukim di distrik Biring Lembang, distrik Batulaya, distrik Limboro, dan distrik Alu. Dari pihak ibu bermukim di distrik Kenje, distrik Tenggelan, dan sekitarnya. Nah, ini foto di bawah adalah lokasi-lokasi distrik yang dimaksud. Yang di sisi sebelah sini adalah dari garis bapaknya. Nah, di sisi adalah garis pihak ibunya. Biring Lembang atau sekarang ini yang masuk kawasan Pambusuang, terus Batulaya di sini yang Kandemeng sampai ke Tamejara, Limboro masuk kecamatan Limboro, lalu di Alu kecamatan Alu sekarang, dan di Limboro ini juga ada sama Sundu tadi kita ada lihat. Di antara Batulaya dengan Limboro atau yang masuk wilayah Tinambung sekarang ada Kande Api. Nah, ini untuk pihak garis ibunya Tenggelang, Kenje, Lapeo. Nah, yang posisi di sini ya Pambusuang, di mana Imam Lapeo dilahirkan. Ini adalah bukit barisan yang membatasi antara wilayah Kecamatan Balanipa, Kecamatan Limboro dengan Kecamatan Campalagian di sisi sebelah timur. Ini saya ambil dengan foto drone. Nah, di perspektif yang lain ini saya mau perlihatkan supaya pemirsa bisa melihat konteks Imam Lapeo. Jadi saya beberapa situs atau tempat itu saya perlihatkan lokasi-lokasinya supaya lebih mudah memahami. Nah, ini pertama Lambanang, di sini ada situs makam yang salah satu pionir
membawa Islam di sini, bukan yang Abdurrahim Kamaluddin yang berada di pulau-pulau di Binuang. Terus di Lambanang ada juga situs masjid tertua di Mandar. Nah, ini Pambusuang sendiri, ada lapangan Pambusuang, ada Bala, Palipis, lalu di perbukitan itu ada Laliko sama Kapung Butuh di sini. Ada juga Laliko Tua, ada juga Butuh. Kalau ya, jadi Kapung Butuh itu adalah orang-orang dari Butuh dari sini turun ke arah pesisir yang membentuk pemukiman. Nah, di sebelah sana ada terlihat tambak adalah Lapeo. Jadi ini untuk perhatian di slide-slide berikutnya itu adalah di ini Butuh Pacini dan Laliko Tua. Nah, sebelum kita ke perbukitan tadi, saya mengajak pemirsa dulu ke Pambusuang. Jadi di Pambusuang ini tempat lahir Imam Lapeo ada di sini. Posisi sekarang saya tinggal yang ini di depan Masjid At-Taqwa. Ini adalah Masjid At-Taqwa Pambusuang. Saya tinggal di sini. Nah, beberapa puluh meter ke arah pantai, menurut beberapa informasi, Imam Lapeo lahir di sini. Jadi ini kawasan ini sudah abrasi beberapa meter. Jadi tapi tempat berdirinya rumah Imam Lapeo itu masih kerabatnya masih bisa menunjukkan. Sekarang itu semacam ada tempat kumpul-kumpul di situ, semacam pos ronda. Nah, di situ diyakini disitulah rumah orang tua Imam Lapeo dulu tinggal, dan Imam Lapeo dilahirkan di situ. Nah, belakangan konstruksi atau bangunan rumahnya itu dipindah di sini. Jadi ini ada rumah pas di depan tempat saya tinggal, adalah bekas rumah Imam Lapeo. Sayangnya itu beberapa bagian sudah diganti, tapi beberapa bagian itu dinding masih yang lama. Tapi saya tidak bisa pastikan apakah itu konstruksi atau bahan yang sama saat Imam Lapeo masih ada. Ini Pambusuang, Imam Lapeo lahir di sini. Terus di buku yang saya perlihatkan tadi dikatakan bahwa sebagian tanah di lapangan Pambusuang adalah milik warisan dari Imam Lapeo atau keluarga Imam Lapeo. Lalu kakeknya kalau kita di Bala ke arah timur itu ada masjid di sisi kiri. Nah, di belakang masjid itu ada bangunan bangunan permanen. Di dalam itu ada makam. Itu diyakini sebagai adalah makam Abdul Karim atau kakek Imam Lapeo yang dikenal sebagai penghafal Al-Quran, meskipun beliau seorang yang buta. Nah, di sini di samping kantor desa Pambusuang ada pemakaman oleh warga Pambusuang, lebih dikenal dengan nama pemakaman Kokba. Itu ada bangunan juga di situ. Di dalam bangunan ada makam para Habib Syekh. Nah, pas di depan bangunan itu ada makam, itu adalah makam kedua orang tua Imam Lapeo. Paling tidak bapaknya di situ, dan di 1-2 meter di sisi baratnya ada makam saudari perempuannya. Jadi ini adalah Pambusuang. Di Pambusuang tempat lahir Imam Lapeo, dan ada beberapa situs yang berkaitan dengan Imam Lapeo. Nah, untuk konteks lebih luas, di sini tadi kita di Pambusuang. Lalu ke arah timur Palipis. Ini Palipis salah satu tempat berhalwat Imam Lapeo. Sampai saat ini saya belum mengetahui di mana titiknya. Terus ini jalan Trans Sulawesi, ada Labuang, ada pelabuhan kuno di sini, ada Gonda yang hutan mangrove, ada Laliko, Kapung Butuh, yang mana warga dari sini berasal turun. Ini jalan trans ya. Terus kita sampai ke mana Masjid Imam Lapeo, yang di situ ada makam dan rumah Imam Lapeo. Nah, ada jalan naik dari sini ke arah kurang lebih 300 meter ke arah utara dari Masjid Imam Lapeo ada pekuburan pemakaman. Nah, di situ adalah masjid yang pertama dibangun oleh Imam Lapeo sewaktu bermukim di sini. Jadi warga setempat menyebutnya Parropuang Masih, karena
dulu di situ ada masjid. Secara harfiah Paropoa Masih itu berarti apa ya, reruntuhan atau bekas masjid. Itu sekarang adalah pemakaman. Nah, beberapa kurang lebih 2-3 kilo dari Lapeo ini adalah Kenje, itu naik, ada Laliko Tua, terus Butu, Suruang. Nah, ini di sini ada situs apa ya? Istri Imam Lapeo itu berasal di sini, di daerah Laliko, antara Laliko dengan Butu, yang masuk sekarang kalau tidak salah masuk desa Suruang. Jadi apa ini tempat yang sangat penting juga, karena setelah Imam Lapeo menikah, sekedar catatan beliau menikah di usia kalau tidak salah 52 atau 54 tahun. Dari Pambusuang beliau tinggal di beberapa tahun di Butu, lalu kemudian pindah ke Lapeo. Jadi di sini ada situs-situs juga yang berkaitan dengan Imam Lapeo. Nah, ke arah timur kalau tidak salah ada tempat bernama Pacini, itu jelas juga jalannya. Nah, itu lewat kediaman Pak Ilyas naik. Tapi sebenarnya ada jalan potong kompas juga, saya sudah lalui kurang lebih 2 kilo di sini. Itu adalah situs berhalwat Imam Lapeo. Nanti ada penjelasan lebih lanjut tentang hal ini kaitannya dengan Imam Lapeo di slide berikutnya. Nah, ini beberapa kilo ke arah perbukitan Balanipa yang membatasi antara Balanipa dengan Campalagian, ada makam Maradia Titie. Jadi ini penting juga karena nenek moyang Imam Lapeo adalah Maradia Titie, dan tempat pembangunan masjid ini adalah dulunya adalah tanah milik Maradia Titie. Jadi ini konteks apa ya, yang lebih luas tentang areal dakwah Imam Lapeo di kawasan Balanipa dengan Campalagian. Adapun bagian bawah ini adalah konturnya. Ini waktu ini saya naik sepeda ke arah Maradia Baro-Baro, jadi ini diabaikan saja di bawah. Nah, ini sekarang saya masuk ke warisan Imam Lapeo. Ini yang sangat menarik karena dari 7 unsur kebudayaan, sistem pengetahuan, organisasi sosial, peralatan, dan lain-lain, itu 6 diantaranya itu kita bisa menemukan jejak atau warisan Imam Lapeo. Sistem pengetahuan, organisasi sosial, peralatan dan teknologi, mata pencarian, religi, kesenian. Dan kalau saya bisa menemukan karya tulis Imam Lapeo kaitannya dengan syair-syair, ya bisa juga masuk ke bahasa. Cuma sampai sekarang itu saya belum melihat secara fisik tulisannya dan atau tulisan ilmiah yang berkaitan ini. Jadi untuk sementara yang menurut beberapa, paling tidak Cammana, syair-syair yang beliau lakukan itu berasal dari Imam Lapeo. Saya masukkan di kesenian, nanti di penjelasannya di sesi di sini kesenian. Ini waktu MH Ainun Najib berziarah ke Imam Lapeo. Jadi berikut ini adalah gambaran warisan Imam Lapeo di unsur-unsur kebudayaan. Sistem pengetahuan kaitannya dengan ajaran sikap hidup Karama dan Imam Lapeo yang banyak dikaji. Ada beberapa tulisan karya ilmiah berkaitan dengan Imam Lapeo. Terus di organisasi sosial kita bisa belajar juga, karena hubungannya Imam Lapeo sebagai apa ya, baik keturunan bangsawan, posisi beliau sebagai ulama, bisa kita belajar di sini. Nah, ini adalah salah satu karya ilmiah tentang Imam Lapeo. Nah, di unsur peralatan dan teknologi ada juga Menara Lapeo, terus masjid-masjid yang dibangun oleh beliau. Nanti ada penjelasannya lebih mendalam. Mata pencaharian juga. Terus ini religi, makanya sering disiarahi, keturunannya datang untuk meminta doa dan berkah. Dan beberapa ajarannya atau tarekat itu ya sampai sekarang ada juga beberapa jamaahnya yang dilanjutkan oleh cucunya.
Nah, terakhir itu kesenian. Imam Lapeo memperkenalkan tradisi sepak tuduk utama Mangayi dan beberapa syair dinyanyikan Parawan atau Baine Camana. Itu berasal dari Imam Lapeo. Nanti saya akan jelaskan lebih mendalam tentang hal ini. Nah, ini pertama tentang sistem pengetahuan. Nah, ini beberapa contoh tulisan tentang Imam Lapeo. Ini ditulis oleh cucunya Surya, peneliti dari Balai Cagar Budaya. Nah, ini cucunya juga Syarifuddin Muhsin yang sudah meninggal, kalau Surya masih muda. Dan ini beberapa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, paling tidak 9 karya ilmiah tentang Imam Lapeo yang saya tahu. Kemungkinan masih banyak, cuma saya belum temukan baik dalam bentuk bukunya maupun kalau kita biasa cek di daftar pustaka biasa ada di situ. Nah, ini sebagian sudah ada saya miliki, sebagian belum. Nah, kalau sekedar informasi, ini kalau ini kakak saya Mas Diana waktu penyelesaian skripsi tahun 94 menulis tentang tasawuf dan tarekat Imam Lapeo waktu kuliah di IAIN Alauddin Makassar. Nah, berikut adalah organisasi sosial. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, leluhur atau moyang Imam Lapeo itu salah satunya adalah Maradia Titie. Lokasi masjid pembangunan Nurut Taubah Imam Lapeo yang di Lapeo menurut informasi di buku itu berasal atau tanah dari warisan dari Maradia Titie. Jadi ini dari garis ibunya. Ini makamnya di atas perbukitan. Ini di sebelah sini adalah Lapeo. Jadi ada beberapa akses untuk mau ke sana, paling tidak lewat jalan aspal dari Lapeo menuju Suruang, terus kendaraan bisa mobil sampai di kaki bukit, lalu berjalan beberapa puluh meter karena sudah kayak mendaki. Jadi dari Suruang kalau tidak salah ini sekitar penunjuk arahnya itu 2 km ke arah sini. Kalau kemarin itu saya naik lewat Bala, jadi dari Bala juga bisa kita ke sini kurang lebih kalau tidak salah 3 kilo 4 kilo belakang kantor KUA Bala Nipa. Cuma jalannya agak medannya berat. Ini kemarin saya naik sepeda, sebagian besar itu jalan kaki, mendorong karena cukup menanjak. Jadi bukitnya berada di atas makamnya berada di atas bukit kecil. Nah, ini penampakan makam di dalam bangunan ini di puncak bukit, situs makam Maradia Titie. Kalau melihat di sini ya sering datang peziarah untuk meminta berkah atau semacamnya. Ini lokasinya, dia di atas tidak jauh dari punggung bukit. Ini perbukitan barisan Balanipa. Terus ini lembah, ada beberapa perkampungan di sini, Beru-Beru, terus Padang, ada Suruang sendiri di sini, naik turun sampai ke ini Pakam Misa, ini Pasar Campalagian. Jadi ada jalan melingkar. Jadi kalau kita mau menyusur itu cukup jalannya sebagian bagus dan di sini cukup menanjak ekstrim, dan kemarin saya lewat di sini agak rusak jalannya. Dan sekedar informasi juga, beberapa masjid yang ada di kawasan sini di kata depannya itu ada Nurul. Saya tidak bisa memastikan, tapi sebagian besar masjid yang diinisiasi oleh Imam Lapeo itu menggunakan kata Nurul atau Nurut, atau paling tidak Nur di depannya, seperti Nurut Taubah di Lapeo, terus ada nanti juga Nurul Waton di Tenggelan dan lain-lain. Nah, ini di beberapa kilo masuk ini ke arah Tenggelan adalah makam Maradia Baro-Baro. Ini dari garis ibunya. Ini lokasi Maradia Baro-Baro. Lalu di sini ada perkampungan Tenggelan kuno. Saya ada melewati jalan kaki di sini dulu, terus menyeberangi sungai kecil, mendaki, naik, baru sampai ke sini.
Nah, yang menarik ini adalah tidak seperti situs makam tanda kutip pada umumnya. Di sini saya tidak melihat bentuk semacam batu apa ya, nisan seperti yang makam-makam yang lain. Saya sempat sampaikan hal ini ke salah satu cucunya, dalam hal ini Suhria. Kenapa bisa begitu? Katanya memang dulu itu ada batu di situ, terus sempat juga disampaikan bahwa ini petilasan, jadi apa ya, semacam tempat berdoa atau meminta apa, jadi bukan makam. Jadi ini juga saya tidak bisa pastikan apakah ini makam atau hal yang lain. Yang jelas melihat konstruksi bagian di dalamnya itu ya seperti bukan kuburan, malah lebih seperti sebuah singgasana atau kursi. Di belakang ini ada tembok yang dari semen. Bangunan ini bangunan baru semua, semen juga. Ini malah di marmer, tidak ada seperti kalau kita ke tadi makam sebelumnya atau di Laling dan lain-lain itu yang cuma berupa batu. Nah ini ya sudah untuk melihat konteks aslinya itu sudah agak susah, jadi tidak bisa memastikan. Namun kalau melihat dari posisinya yang berada di perbukitan, itu sama dengan makam-makam tua yang lain, itu hampir selalu berada di bukit, seperti makam Maradia Palis, sebentar saya perlihatkan juga, itu di Laling, Tumepayun dan lain-lain, itu berada di bukit. Sama ini dengan tempat Maradia Baro-Baro. Nah, di buku ini yang Perjalanan Imam Lapeo ada hal menarik tentang kaitannya tadi ini yang tempat Maradia Baro-Baro ini. Cerita dari putrinya Haji Musa Natair merupakan suatu kebiasaan keturunan Maradia Baro-Baro. Di pinggir kali Tenggelan terdapat lokasi perumahannya tempo dulu. Apabila anak beranjak dewasa dipakaikan celana di lokasi Maradia Baro-Baro. Ada legenda bila seseorang butuh piring, gelas atau keperluan perjamuan yang lain, tinggal mendatangi lokasi itu dan secara tiba-tiba muncul apa yang diperlukan dan sesuai jumlahnya. Usai dipakai, mengembalikan barang itu lalu menghilang. Sekarang sudah tidak lagi karena Maradia murka sebab ada yang meminjam tidak mengembalikan. Lalu sewaktu Junaihin, ini nama asli Imam Lapeo sebelum diganti, dibawa bersama keluarga ke lokasi dan dipakaikan celana sebagaimana kebiasaan keluarga. Tiba-tiba berjatuhan kepingan-kepingan uang logam yang dapat dibelanjakan kala itu. Dan yang terbanyak dijatuhi adalah Junaihin Namli. Uang logam tersebut dibagi-bagikan kepada warga sekitarnya. Jadi deskripsi di buku ini persis sama. Waktu saya ke sana, ada makam yang mendekat kali, terus pemukiman, ini pemukiman, dan ada makam di situ. Jadi memang ini Tenggelang di pinggir kali. Nah, di Tenggelang ini yang Tenggelang tua ini ada masjid. Ini nama masjid, dan saya mendapat informasi dari orang tua setempat bahwa ini dibangun oleh Imam Lapeo. Nama masjidnya Nurul Watan. Nah, ini dari perspektif yang lain, ini Masjid Nurul Watan, ini makam atau lokasi yang diyakini makam atau semacam tempat petilasan Maradia Baro-Baro. Jadi jalan kaki ke sini dulu sampai ke sungai, terus naik di sini ke sini, baru tiba di atas. Ini Masjid Nurul Watan. Jadi nah, sekedar informasi juga, kali atau sungai Tenggelang ini itu mengalir ke arah situs Pasokoran yang bermuara di Sungai Mapili atau Sungai Maloso. Ini beberapa kilo ke arah timur, itu kita akan mendapati situs Pasokoran. Lalu kita masuk ke ini yang cukup terkenal, warisan Imam Lapeo di dalam hal teknologi. Nah, ini menara Imam Lapeo, dari beberapa referensi yang saya baca itu ternyata dibangun tahun 1942. Setahu saya ini adalah menara pertama yang dibuat di Mandar. Dan yang menarik informasi yang juga disampaikan di dalam buku ini, ternyata ada sumbangsih tentara Jepang di pembangunan menara ini. Bala tentara Jepang sangat gusar karena Imam Lapeo dianggap pembangkang, misalnya tidak matikan lampu saat malam dan khutbah dalam bahasa Melayu.
Datanglah utusan Jepang untuk memberi sanksi. Imam Lapeo menjawab, kita ini selalu berdoa agar manusia di sini senantiasa selamat, termasuk tentara Jepang. Mendengar itu, utusan tentara Jepang bertanya, Tuan Keramat, apa yang diperlukan dalam pembangunan masjid? Lalu dijawablah oleh Imam Lapeo, karena dia sudah lama mencita-citakan untuk membuat menara, dia menyampaikan bahwa saya mau membuat menara. Nah, di situ ceritanya kenapa bisa dikatakan di dalam pembuatan menara Lapeo ini ada dukungan tentara Jepang. Saya tidak tahu apakah dalam bentuk dana saja atau fasilitas, misalnya mendatangkan bahan baku kayu berkualitas bagus dari Kalimantan Timur, atau dalam teknik konstruksi. Yang jelas untuk membuat menara itu cukup rumit dan butuh biaya tinggi, dan apa ya, ini kan Imam Lapeo seorang ulama. Saya tidak tahu apakah memiliki latar belakang konstruksi untuk membuat bangunan yang dianggap membutuhkan detail cukup tinggi, atau konstruksi apa ya, desain yang lebih presisi. Ini saya berasumsi saja, kemungkinan ada dukungan teknis juga dari pihak Jepang dalam membuat menara ini. Karena sekedar informasi, Jepang memiliki tradisi untuk sudah memiliki tradisi yang cukup panjang, bisa dikatakan ratusan ribuan tahun untuk membangun kuil, itu semacam menara. Jadi bisa jadi ada dukungan seperti itu untuk dukungan teknisnya, selain tentang biaya dan lain-lain. Adapun desain menara ini menurut informasi cucunya itu diinspirasi dari bangunan menara di Istanbul, Turki. Nah, kemungkinan besar yang dimaksud itu adalah menara-menara di Masjid Hagia Sophia. Karena Imam Lapeo sendiri itu ya pernah ke Turki. Makanya di dalam keluarga besarnya itu mereka, kalau tidak salah, disapa Kane Ambul atau kakek Istanbul. Jadi waktu usia mudanya, umur 20-an tahun, ini 1860, Imam Lapeo selain ke Timur Tengah juga ke Istanbul, Turki. Nah, diinformasikan juga di buku bahwa waktu gempa bumi, menara Lapeo itu sempat mengalami kerusakan. Konon sempat miring dan entah kenapa itu bisa lurus kembali. Tapi memang dari informasi warga, saya mendapat informasi sewaktu miring memang ada upaya untuk meluruskan, pasang semacam tambera, dibuka seng-sengnya, terus diupayakan ditarik, dan sempat didiamkan semalam itu, dan besoknya itu normal. Nah, untuk mencegah kerusakan lebih lanjut, digunakanlah besi bekas dari jembatan Mapili. Nah, di buku itu disampaikan, dan saya cek di dalam ruangan menara Lapeo ini, ternyata betul di tiang-tiang utamanya itu terlihat jelas besi yang umumnya itu tidak digunakan di bangunan semacam menara ini. Kita gampang sekali mengenali ini adalah besi dari jembatan. Jadi bisa jadi dulu cuma dipasang di paku, dan belakang ketika memperkuat lebih lanjut, karena memang di bagian bawah menara Lapeo ini sudah dibeton, itu dicor. Jadi tapi 1 jengkal 2 jengkal itu masih kita lihat besi jembatan yang menonjol dari cor beton ini. Ada di sini, ada juga di tiang sini, dan yang sekelilingnya. Jadi betul yang disampaikan di buku bahwa ada penggunaan bahan baku dari jembatan Mapili. Kemungkinan yang dimaksud di sini ini besi-besi yang dulunya di sini yang dibawa ke sana. Jadi ini adalah Sungai Mapili atau Sungai Maloso. Yang jembatan sekarang ada di sini. Nah, dulu itu ada lokasi jembatan tua. Cuma ini saya sampaikan juga, saya tidak tahu apakah seperti di Tinambung yang 3 kali, yang posisi jembatan sekarang itu sebenarnya dulu adalah lokasi jembatan tua. Nah, ketika jembatan pertama itu rusak, pindah ke lokasi yang lama yang sekitar 100-200 meter dari posisi sekarang. Apakah seperti itu juga
yang terjadi di Sungai Maloso ini. Yang jelas di informasi bahwa di Menara Lapeo ada digunakan memperkuat besi dari jembatan Mapilip, memang betul, karena ada besi yang biasanya itu modelnya atau bekas-bekas lubangnya itu ya di bagian-bagian ini. Karena waktu saya masih kecil di Tinambung, yang waktu model jembatannya masih seperti ini, yang bangunan Belanda, jadi mudah dikenali. Ini jembatan Sungai Maloso yang mengalami kerusakan waktu banjir tahun 30-an. Ini sumber di Museum Tropen. Nah, di buku itu ya tadi informasikan bahwa desain awal Masjid Lapeo yang setelah pindah dari lokasi Paropo Masigi itu katanya itu diinspirasi dari Masjid Sunan Ampel. Saya mencoba mencari foto-foto kuno Masjid Sunan Ampel, karena memang Imam Lapeo pernah juga ke sana. Ya, modelnya seperti ini. Saya tidak tahu apakah ada model sebelumnya atau tidak. Yang jelas di dalam ini dituliskan bahwa dibangunlah Masjid Lapeo meniru model Masjid Sunan Ampel di Surabaya, dan sekaligus tukangnya dari sana. Sementara itu pekerja setempat bersifat membantu sambil belajar. Lambat laun tukang setempat dapat mandiri sehingga tukang asal dapat pulang kampung. Jadi ini konon. Cuma kalau melihat ini tidak apa ya, ini tidak memiliki semacam kubah di atas, jadi kurang mirip. Nah, mana yang mirip? Nah, ini saya mendapat foto Belanda yang deskripsinya sangat singkat, bahwa di situ cuma disampaikan foto masjid di Sulawesi, suatu desa di Sulawesi Selatan. Itu rentang foto itu diambil antara 1907 dengan 1911. Sekedar informasi, awalnya Imam Lapeo itu membuat masjid di Butu, tempat dia tinggal bersama istrinya. Belakangan dia mendapat ilham, nanti ada penjelasan, pindahlah ke Lapeo yang membuat langgar di lokasi Paropo Masigi atau pemakaman sekarang. Nah, ketika Belanda membuat jalan Trans Sulawesi setelah berhasil menaklukkan perlawanan Amanawewang, kira-kira kalau tidak salah itu 1909 atau setelah 1908, itu dibuatlah jalan. Nah, oleh Imam Lapeo dia geser lokasi masjidnya yang tadinya di lokasi yang Paropo masih itu, bergeser kurang lebih 300 meter ke arah selatan yang di lokasi sekarang untuk mendekati jalan. Nah, kebetulan atau tidak, foto ini sesaman dengan ketika Imam Lapeo mulai membangun masjid di pinggir jalan provinsi. Jadi saya ini pertama ini kita tidak tahu di mana ini lokasinya, tapi saya membayangkan ya kira-kira begini modelnya masjid Imam Lapeo dulu. Ya, memang bagian ini mirip dengan Masjid Sunan Ampel yang 3. Terus yang khas yang tidak ada di Masjid Sunan Ampel itu ya di bagian ini puncaknya. Kenapa saya katakan ini ada kemungkinan mirip? Karena kita bisa mengambil atau mengkomparasi atau membandingkan dengan model masjid kuno yang lain di Mandar. Disclaimer, saya sekali lagi sampaikan, masjid ini tidak jelas di mana lokasinya. Saya tidak bisa mengatakan ini di Mandar, ini di daerah Bugis atau di Makassar, karena di keterangan foto itu bahwa dokumentasi foto masjid ini di suatu desa di Sulawesi Selatan. Jadi dulu Mandar itu masuk Sulawesi Selatan juga. Nah, ini sebagai komparasi ya, bisa kita lihat ini model ini ya, khas yang di masjid-masjid tua itu susunan atapnya itu ada 3. Ini 1, 2, 3, lalu di atas ada semacam kubah. Nah, ini adalah replika Masjid Lambana. Ini sudah tidak ada, sudah rubuh masjidnya, tinggal bangunan yang cor semen di atas. Nah, ini 3 juga, 1, 2, 3, terus ada di atas. Nah, saya lalu ini Masjid Pambusan tahun 40-an. Ini model juga yang terjadi di tahun 30-an, 20-an menurut informan tua yang saya wawancara. Ini bangunan ini sudah rubuh waktu gempa 1967. Yang jelas di foto ini juga memperlihatkan ada 3 susunan atapnya, lalu ada di sini. Jadi ini
sangat mirip, konstruksinya mirip, arsitekturnya mirip dengan ini foto Belanda. Ini juga yang model replika dengan foto ini. Jadi bisa jadi model masjid pertama Imam Lapeo yang di lokasi sekarang Nurut Taubah ya tidak jauh-jauh dari konstruksi atau arsitek yang model-model lain seperti ini masjid At-Taqwa Pambusuang yang cuma berjarak kurang lebih 40 meter dari posisi sekarang saya. Nah, ini untuk memperkuat argumentasi saya tadi. Ini adalah saya masih sempat foto ini, kalau tidak salah ini foto 2006-2007 Masjid Tua Lapeo. Bisa kita lihat ada 3 ini masih sudah 2 susun, tapi sebenarnya dulu katanya itu 3 seperti yang di replika. Jadi ini saya foto ini di rumah kepala desa Lambanang. Nah, ini model yang masih saya dapati, sekarang sudah tidak ada seperti ini. Lalu ini di Butuh ada juga model susunan atapnya. Ini di Nurul, kalau tidak salah namanya Nurul Ridho di daerah Butuh. Saya tidak tahu ini apakah ini dibuat Imam Lapeo atau tidak. Yang jelas ada kata Nurul juga dan tidak jauh dari atau masih di daerah Butuh. Lalu ini di Sampaga, ini di kampung yang sudah ditinggalkan karena abrasi, masih bisa saya foto 2 tahun lalu. Masjid yang juga dibangun oleh Imam Lapeo, modelnya sama, ini susunan 3 atapnya, terus ada semacam kubah di atas. Nah, yang biasanya itu kalau ada renovasi masjid, yang biasa dipertahankan itu di bagian ininya, puncaknya atapnya. Jadi ini sangat mirip dasar-dasar desainnya, konstruksinya seperti ini 3, terus ada 4 utara, selatan, barat, timur untuk bagian atapnya ini. Jadi saya menduga ya kemungkinan model masjid pertama Imam Lapeo seperti ini, dan ini khas di Sulawesi Selatan. Ini Lambanang, ini Pambusuang ya, tempat lahir Imam Lapeo. Ini di Lambanang, terus di Tusuruan kampung istrinya, dan ini di Sampaga di daerah Mamuju, yang tempat Imam Lapeo dulu berdakwah. Nah, menurut cucunya di dalam buku yang ditulis oleh Suhria, paling tidak ada 17 situs masjid yang diinisiasi atau dibangun oleh Imam Lapeo di daerah Mamuju. Tersebar juga di Sidrap, Luwu, NBK, Bone, Sopen, dan lain-lain. Terus di daerah Majene saya belum ada informasi ada Imam Lapeo membangun masjid di situ. Kalau di Polman paling tidak saya sudah mendapat 3 informasi bahwa Imam Lapeo membangun di misalnya Masjid Nurul Taubah, Masjid Nurul Waton di Tenggelang, sama masjid di Butuh. Nah, ini yang di daerah Tumbu, di daerah Mamuju, di pinggir sungai, ini sudah tidak digunakan karena ini sudah terancam abrasi, tapi masih dilestarikan. Ini yang saya perlihatkan tadi. Ini bisa kita lihat laut sudah sampai di sini, 1-2 meter itu sudah. Jadi kampung ini sudah ditinggalkan, jadi penduduknya sudah dievakuasi ke tempat lain. Ini rumah-rumah kosong semua, termasuk masjid ini. Dan saya mendapat informasi bahwa masjid ini sudah pernah juga dipindahkan. Jadi posisi sekarang itu berjarak beberapa, kurang lebih 200 meter dari posisi sebelumnya, karena terancam abrasi dipindah ke sini. Jadi sekarang terancam abrasi juga. Mudah-mudahan ini bisa diselamatkan, maksudnya bagian-bagian dari ini ada yang diselamatkan, jadi tidak rusak begitu saja. Nah, ini di daerah Mamuju ke bawah sampai daerah Pasangkayu. Semua ini adalah situs-situs Masjid Imam Lapeo. Jadi masih banyak, sudah banyak yang rusak tidak digunakan, banyak juga yang sudah direnovasi seperti ini. Saya sampai ke daerah Bambal Lamotu melihat, dan yang ada juga di Mamuju ini sudah bukan juga bentuk aslinya. Saya belum mendapatkan foto bagaimana konstruksi awal masjid di kota Mamuju. Ini adalah Pantai Manakara. Itu juga dibuat oleh Imam Lapeo waktu beliau bertugas sebagai Kadi Pukali Kerajaan Mamuju. Jadi salah satu alasan kenapa Imam Lapeo banyak membuat masjid di Mamuju, karena waktu itu beliau adalah hakim agama atau Pukali di Kerajaan Mamuju.
Nah, berikut adalah warisannya Imam Lapio di kaitannya mata pencaharian. Beliau sendiri lahir di pesisir, ini adalah Pantai Pambusuang. Beliau lahir di sini, ini Masjid At-Taqwa. Beliau lahir di sini, dan di dalam buku itu diceritakan bahwa pernah pergi memancing sama orang tuanya. Ini saya perlihatkan foto dulu ya, perahu Sande sama perahu Bago, ini di Sungai Mandar. Jadi ya kira-kira begini dulu model perahu-perahu yang digunakan oleh Imam Lapio. Ini di buku ini yang ditulis cucunya, ada deskripsi usia 5 tahun Junaihin dibawa bapaknya mengoli memancing di laut. Terdengar ada yang jatuh, Junaihin jatuh. Lama dicari. Tiba-tiba Junaihin terlihat berdiri di atas permukaan laut. Jadi sudah muncul sifat luar biasa oleh Imam Lapio di sini. Terus ketika pergi belajar, Imam Lapio itu yang menggunakan perahu Mandar menuju Pulau Salemo, Madura, Malaka, Padang, Toli-Toli. Jadi secara tidak langsung ada kaitan juga antara Imam Lapio dengan tradisi berlayar di Mandar. Belum lagi kalau kita masuk kepercayaan nelayan sampai saat ini, para pelaut, salah satu cara kalau menghadapi bahaya di tengah laut yaitu adalah memanggil nama Imam Lapio. Dan orang tuanya sendiri dari pihak ibu biasa menenun. Terus ketika melakukan perjalanan ke pulau-pulau ke tempat lain, Imam Lapio ikut para pedagang kain sutra dari Mandar. Jadi ada hubungannya juga. Dan memang Pambusuang sendiri dulunya adalah salah satu sentra penenun sutra di daerah Mandar. Nah, warisan yang lebih berkaitannya dengan mata pencaharian di Malapeo sendiri ini bisa kita ada menjual cenderamata yang di situ ada gambar atau foto Imam Lapio, ada Menara Lapio, ada atau ya kaitannya dengan ciri khas Lapio, kaitannya dengan Imam Lapio. Lalu di samping toko ini di bawah Boya Kayang ada juga penjual air mineral. Jadi air mineral ini diberi oleh para peziarah, terus dibawa naik ke atas rumah, lalu ya dimintai doa. Itu kaitannya dengan religi di bagian ini. Jadi sebelum nanti masuk itu saya akan jelaskan ini dulu. Imam Lapio itu sangat terkenal karena dipercaya memiliki karamah. Jadi di buku ini ada banyak sekali diceritakan karamah-karamah yang dimiliki atau pernah tentang Imam Lapio. Ada banyak di sini. Tapi di sini saya cuma mau menjelaskan yang ada di koran Belanda. Jadi ini berbahasa Belanda. Kira-kira ini artinya ramalan Imam Lapio atau nubuat. Jadi di berita ini dijelaskan bahwa ini terjemahannya, Imam Lapio meramalkan bahwa Jepang yang baru datang itu tahun 42, yang ketika masa pembangunan dimulai juga Menara Lapio, itu mengatakan bahwa Jepang ini hanya akan ada di Indonesia itu 3-4 tahun. Informasi ini didengar oleh Jepang, lalu Jepang mendatangi Imam Lapio untuk mengkonfirmasi apakah betul menyatakan hal tersebut. Imam Lapio mengatakan iya, dan dia tidak takut, dan orang Jepang terkesan dan dia tidak ditangkap. Nah, ini ada, meskipun tidak sama persis, tapi sama dengan cerita tadi, bahwa ada orang Jepang datang dan yang awalnya mau kayaknya menangkap, tapi belakangan ternyata menawarkan diri untuk membantu, dan Imam Lapio bilang ya saya mau membuat menara. Jadi ada kesamaan, ya tanda kutip, plot dalam hal ini yang ditulis di media Belanda dengan informasi ini. Dan betul Jepang cuma berada di Indonesia itu 3,5 tahun. Jadi ramalan Imam Lapio terbukti, makanya ditulis oleh media Belanda. Media ini terbit tahun 46. Ya memang ketika Belanda sudah Jepang sudah meninggalkan Indonesia, menyerahkan diri waktu Amerika membom Hiroshima dan Nagasaki dengan bom atom. Lalu yang ramalan keduanya adalah singkat cerita, ada bangsawan di Baru merasa gelisah bahwa
putranya yang mereka kirim ke Eropa waktu masih usia kecil itu terancam khawatir meninggal atau mati gara-gara perang dunia. Nah, kegelisahan itu diketahui oleh Imam Lapeo, baru dia meminta bangsawan itu untuk datang ke Lapeo dan kepadanya disampaikan bahwa anakmu ini belum mati dan dia akan datang lebih cepat daripada dugaanmu. Singkat cerita, datanglah anaknya yang ternyata anaknya ini adalah Andi Abdul Aziz, yang belakangan terkenal karena terlibat di pemberontakan di Makassar. Jadi Abdul Aziz datang, dan di media Belanda juga, termasuk catatan militer Belanda, itu disampaikan bahwa Abdul Aziz dan temannya itu datang ke Lapeo untuk mengucapkan terima kasih dan meminta berkah ke Imam Lapeo. Dan meskipun pernah terlibat di pemberontakan, dihukum, tapi oleh Presiden Soekarno diberi gerasi, Abdul Aziz bebas dan diminta untuk kembali terlibat di militer untuk melatih Cakrabirawa, tapi Abdul Aziz menolak. Dan ada hikmahnya dia menolak karena ternyata ketika terjadi pemberontakan ke-30 SPKI, pasukan Cakrabirawa itu terlibat. Jadi bisa jadi ketika Andi Abdul Aziz mau melatih Cakrabirawa, bisa jadi langsung atau tidak langsung terlibat di pemberontakan. Untung tidak mau, dan dia menjadi masyarakat sipil, hidup normal. Dan ketika beliau meninggal tahun 84, ya beberapa tokoh nasional seperti Trusno, Habibie, dan lain-lain itu datang melayat. Jadi meskipun pernah terlibat di pemberontakan, pada dasarnya namanya sudah pulih. Jadi itu tentang dua ramalan Imam Lapeo yang terbukti. Dan sejauh yang saya tahu, yang ada catatan bahwa itu terbukti di media dan di catatan Belanda, ya cuma itu dua. Dan yang lain itu ya di buku saya diceritakan dari mulut ke mulut, seperti bisa kita baca di buku ini, termasuk yang ditulis oleh saudari Suhria, cucu Imam Lapeo. Nah, ini yang kaitannya dengan religi juga, dan seperti yang saya sampaikan, para jamaah datang, peziarah datang beli air mineral. Lalu saat ini di Boyakayang ada 3 tempat meminta berkah. Ada 3 ruangan, terserah mau masukin di bagian mana. Ini salah satu bagian sebelah sini. Oh maaf, datang meminta doa, apa harapannya didoakan. Terus sebelum didoakan dibuka tempat airnya. Setelah itu ya berdoa, baru ditiup masuk ke dalam air minum ini. Ini waktu saya datang ini warga dari, kalau tidak salah ingat, dari Sidrap. Jadi banyak peziarah datang dari Sulawesi Selatan juga. Terus di bagian tengah ini adalah saudari Suhria. Dia melanjutkan apa yang dilakukan dulu oleh ibunya, cucu Imam Lapeo. Terus di sini ada juga, ini juga cucu Imam Lapeo. Jadi yang sekarang di Boyangkayang itu yang memberi doa adalah cucu Imam Lapeo, kecuali ini Haji Kicang, beliau adalah terhitung ponakan dari Imam Lapeo, karena orang tua Haji Kicang itu bersepupu dengan Imam Lapeo. Nah, ini juga orang peziarah datang ke makamnya, terus sopir-sopir lewat memasukkan sumbangan di sini di Kota Amal. Ini waktu saya dokumentasikan, petugas masjid sedang mengambil kumpulan uang di sini. Saya pernah ke rumah imam, bukan imam yang sekarang. Itu rata-rata, dan memang ditulis di dalam buku ini, setiap hari itu rata-rata di jumlah celengan di kotak amal itu 5-6 juta rupiah. Makanya bisa dikatakan masjid paling kaya saat ini di Sulawesi Barat itu adalah Masjid Imam Lapeo, karena tiap hari itu sumbangan mengalir terus masuk dari para jamaah-jamaah, para sopir trek,
sopir PT-PT itu sering singgah di situ memasukkan sumbangan. Nah, ini warisan di kesenian. Jadi menurut informasi dari Syed Jafar almarhum, saya wawancari beberapa tahun lalu, beliau mengatakan bahwa Imam Lapeo itulah yang menginisiasi saya patudu atau tamak mengaji. Dan berdasarkan riset saya orang Mandar naik haji, saya ada kemungkinan besar saya lebih cenderung ke pendapat ini karena informasi pendukungnya lebih kuat. Dan sebelum itu memang di Mandar sendiri itu paling tidak di Pambusuan sudah ada tradisi saya patudu, tapi bukan untuk tamak mengaji. Di buku yang ditulis cucunya ada deskripsinya. Sebelum Islam, orang Pambusuang tiap tahun membawa sesembahan ke Palipis diantar oleh putri cantik yang menunggang kuda patudu. Sewaktu Islam, ulama membolehkan menunggang kuda mengelilingi masjid dan mengantar anak kecil yang tamat mengaji yang dilakukan tiap bulan Munu atau Maulid. Dulu di masa kekuasaan Ara Jambalan Nipa diatur masjid kelas 1 merayakan pada Rabiul Awal, kelas 2 Rabiul Akhir, kelas 3 pada Jumadil Awal. Pelaksanaan Maulid yang demikian yang menunggang kuda patudu dan dinamakan Kalindada dan Parawana adalah versi Imam Lapeo. Jadi memang di Mandar sendiri paling tidak di kawasan Balanipa itu perayaan Maulid itu berlangsung 3 bulan. Saya belum mendapat referensi atau semacam deskripsi apa yang membedakan masjid kelas 1 dengan kelas 2 dengan kelas 3. Mungkin ukurannya atau posisi masjid tersebut apakah berada di pusat kampung besar seperti di Pambusuang ini, terus yang lainnya itu di yang agak terpencil. Sepertinya itu. Jadi nanti Maulid itu perayaan Maulid akan dimulai di 12 Rabiul Awal dan 3 bulan berikutnya. Jadi ceritanya di sini dulu itu orang Pambusuang sering membawa sesembahan ke Palipis, ini daerah Palipis, ini Pambusuang. Lalu oleh Imam Lapeo ya diislamkan tanda kutip. Jadi bukan lagi untuk membawa sesembahan tapi untuk khatam Al-Quran. Ini dokumentasi perayaan Maulid di Lapeo. Ini adalah anak Imam Lapeo, anak guru Kuma yang terakhir yang meninggal dunia beberapa waktu lalu. Jadi ini yang duduk di depan, ini yang ceritanya ini yang khatam Al-Quran. Ini kegiatan Maulid di Masjid Narutawa Lapeo, anak-anak laki-laki Mandaras, terus nanti itu akan naik kuda. Naik kuda ini saya dokumentasikan juga, ini tahun 2008 kalau tidak salah, pelatih kuda yang ada di Suruang, di Butu, di kampung istri Imam Lapeo. Ini tumis sawi di Napo, dulu itu pakai kertas seperti yang tadi ini, pakai kertas minyak juga, pasak B, dan di belakang itu yang menggunakan padawara yang khas orang yang baru datang dari Tanah Suci. Jadi ini singkat ya karena ada pembahasan saya khusus tentang hal ini. Sepertinya Imam Lapeo melihat tradisi Sararah di Medina. Jadi tradisi Sararah dengan tradisi saya patudu itu hampir sama persis. Cuma bedanya yang diarak itu adalah anak-anak yang baru datang dari Tanah Suci. Jadi warga Madinah, misalnya saya orang Medina, orang tua, saya membawa anak saya ke Medina ibadah haji, dan ketika berhasil pulang kembali ke Medina, saya meluapkan kegembiraan itu dengan mengarak anak saya naik kuda keliling kampung, dengan sebelumnya itu bersiar ke makam Nabi Muhammad, diiringi musik-musik, terus mengenakan pakaian bagus-bagus, di belakangnya itu orang tua, dan tujuannya untuk memotivasi agar orang tua lain juga atau anak yang lain mau juga pergi ke Mekah untuk ibadah haji. Jadi sama persis. Jadi saya menduga Imam Lapeo dulu itu melihat tradisi ini waktu beliau menuntut ilmu di Medina, dan ketika balik ke Mandar dan beliau melihat ada tradisi naik kuda juga ya, tapi itu untuk membawa sesembahan yang mungkin musyrik ya. Dan oleh Imam Lapeo, bagaimana kalau ini dijadikan seperti tradisi Sararah di Medina. Jadi itu yang bukti pendukung kuat mengapa saya lebih condong untuk mengambil pendapat bahwa Imam Lapeo lah yang menginisiasi saya patudu atau tamak mengaji. Jadi bisa jadi ada saya patudu seperti yang disampaikan tadi sebelumnya, tapi bukan untuk khatam Al-Quran. Nah nanti di masa Imam Lapeo baru
ada tradisi ini. Untuk saat ini dengan argumentasi informasi yang saya sudah kumpulkan, saya lebih cenderung ke pendapat yang disampaikan oleh Sayyid Jafar. Beliau dulu itu cuma menyampaikan bahwa Imam Lapio ialah yang ini saya patut sampai di situ, tapi belum ada argumentasi. Nah, belakang ketika saya riset tentang orang Mandar naik haji, saya mendapat itu tadi rihla yang ditulis oleh Hamka tentang tradisi Salara di Medina. Nah, itu 95% itu sama dengan tradisi sepak tuduk di Mandar. Jadi saya menganggap ini adalah salah satu warisan besar Imam Lapio, karena tradisi sepak tuduk ini ya hampir semua kampung di Mandar itu ya melaksanakannya. Lalu ini Camana. Jadi Pak Camana adalah maestro pemain rebana di Mandar. Beliau sudah almarhum. Dan saya pernah juga buatkan dokumenter tentang beliau, dan beliau mengatakan bahwa syair-syair yang saya nyanyikan itu adalah dari bapak saya yang juga adalah murid dari Imam Lapio. Jadi syair-syair yang berkaitan dengan sufistik yang beliau nyanyikan itu adalah pesan-pesan dari Imam Lapio. Ini saya sampaikan di awal tadi, kalau saya mendapat informasi tertulis tentang syair-syair tentang Imam Lapio, ya itu akan menggenapi tadi yang 7 unsur kebudayaan. Beliau bisa masuk juga di unsur bahasa atau kaitannya dengan sastra. Jadi ini sangat berpengaruh penting juga sebagai warisan Imam Lapio. Dan almarhum Camana sendiri waktu masa hidupnya, beliau itu memiliki peran juga seperti pemberi berkah, karena hampir tiap hari, khususnya tiap hari Jumat, malam Jumat, para peziarah datang ke rumahnya untuk meminta berkah, dan Camana mendoakan sama yang berlangsung di Lapio. Jadi bisa jadi doa-doa yang dipraktekkan oleh Camana itu ya berasal dari Imam Lapio, meskipun lewat garis bapaknya. Nah, ini bagian-bagian terakhir, ini di situs-situs yang berkaitan Imam Lapio. Ini di Pambusuang yang di makam Kokba. Ini adalah makam orang tuanya. Saya tidak tahu mana yang bapak, mana yang ibu, ataukah cuma bapaknya, karena informasi dari salah satu kerabatnya bahwa di depan Kokba, di pekuburan Kokba di Pambusuang itu adalah makam orang tuanya. Terus ini makam dari ibunya, karena yang menyampaikan kepada saya ini adalah cucu di sini, jadi salah satu saudari perempuan Imam Lapio dimakamkan. Ini adalah makamnya. Itu ya, mudah dikenali karena yang makam-makam terlihat nisan kuno itu ya cuma beberapa ada di sekitar Kokba. Lalu di Bala nih bagian isinya paling tidak ada beberapa kuburan di dalam. Saya tidak tahu mana yang Muhammad Abdul Karim, kakek Imam Lapio. Yang jelas ini sering disiarahi juga, khususnya beberapa kalau ada anak-anak yang mau belajar mengaji, datang bersiarah di sini sambil membawa semacam lidi yang akan dia gunakan untuk membaca Al-Quran. Itu semacam kepercayaan, semacam usul. Mudah-mudahan apa yang pernah dicapai oleh Abdul Karim sebagai seorang penghafal Quran itu juga bisa menular ke dirinya. Itu semacam mausul. Ini di Lapio. Lalu di Pacini, di tempat berhalwat Imam Lapio, kurang lebih hampir 3 kilo dari situs lokasi Masjid Nurut Taubah ke arah perbukitan. Ini ada kampung. Nah, di sini ada bukit-bukit ya tidak terlalu tinggi. Ya konon disinilah Imam Lapio berhalwat. Tapi dulu itu kondisinya masih kayak hutan rimba, belum seperti sekarang yang perkampungan dengan pohon kelapa. Ini lebih dekat. Ini ada semacam rate di sini sedikit yang dataran, ada batu miapar kira-kira seperti itu. Nah, tempat dijelaskan di buku ini ya sama yang dituliskan oleh Surya. Dulu itu ada pohon besar semacam pohon lambe, dan di sela-sela pohon besar itulah Imam Lapio melakukan halwat beberapa hari. Dan di buku ini ya diceritakan bahwa
ketika dia berhalwat di Pacini, Imam Lapeo mendapat pedang Al-Maghribi yang cuma dia yang bisa menggunakan. Nah, di Butuh Seruang ini ada masjid juga, Nurul Hidayah. Kabarnya setelah masjid Nurul Taubah direnovasi, beberapa bagiannya itu dibawa ke sini. Katanya itu bagian Kokbah dibawa ke sini karena ya semacam mengembalikan, karena dulu memang masjid pertama yang dibuat oleh Imam Lapeo itu berada di sini, di daerah Butuh Seruang. Di sini juga terdapat pemukiman kerabat Imam Lapeo dan mata air Pasawang Piung. Nah, ini adalah istri Imam Lapeo, Rugaya. Jadi beliau berasal dari sana. Ini ceritanya dulu ini waktu salah satu guru Imam Lapeo, Habib Sayyid Ali bin Sahal Jamalul Lail, datang mengajar agama di Laliko. Tapi beliau diganggu, ditembaki oleh warga sekitar. Mengetahui gurunya diganggu, itu Imam Lapeo ya malah menantang yang mengganggu, ayo kita bertarung, baku ganti untuk apa, menikam dengan tombak. Itu diceritakan awalnya ya yang lawannya duluan, Imam Lapeo tidak mampan oleh tombak itu, dan ketika gilirannya untuk menombak, dia menyatakan apa, tidak melakukan, malah lawannya itu akhirnya apa ya, tunduk terhadap Imam Lapeo. Dan singkat cerita, Imam Lapeo menikah dengan gadis di sana pada usia 52 tahun. Kalau Rugaya sendiri ini yang nama awalnya adalah Nagaya, usia 15 tahun. Dan disitulah Imam Lapeo tinggal beberapa tahun atas permintaan gurunya yang sekarang makamnya di Masjid Kampung Masigi di Campalagian untuk berdakwah. Nah, ketika tinggal di sana, Imam Lapeo mendapat hidayah bahwa nanti berikutnya itu ya mengabdilah di suatu wilayah yang sungainya mengalir ke timur. Beliau perkirakan ini adalah Lapeo, tempatnya bermuara Lembang Laliko. Jadi memang ada sungai kecil, nanti saya perlihatkan fotonya, ke arah yang arahnya itu mengarah ke timur. Ini adalah Kampung Butuh. Ini mata air Pasawang Piung, Masjid Nurul Hidayah yang fotonya tadi, terus rumah kerabat Imam Lapeo. Lalu saya mendapat informasi ada beberapa versi di mana dulunya rumah Imam Lapeo berada, ada di sini yang sekarang kalau tidak salah lapangan Takro dekat Pasawang. Lalu ada juga di sini. Jadi tapi bisa dipastikan dulu Imam Lapeo tinggal di Butuh, di kampung istrinya. Nah, dari sini ke arah ini kurang lebih 2 kilo ada Pacini, tempat berhalwat. Nah, ini kali Laliko atau Lembang Laliko. Itu sebenarnya sungai kecil kalau seperti sekarang. Mungkin kalau hujan ya debitnya mungkin lebih banyak. Yang jelas ini kondisi Maret 2022 yang memang mengarah ke arah timur. Cuma untuk melihat muaranya sekarang itu agak susah karena ya tentu berbeda dengan seratusan tahun lalu dengan sekarang. Tapi jejaknya masih bisa kita lihat. Nah, ke Lembang Laliko ini ada juga mengalir air yang berasal dari sumber mata air. Jadi ini di Pasawang Piung ini tadi fotonya. Ini adalah apa ya, semacam das Laliko, Lembang Laliko. Terus ini kan berada di atas punggung bukit. Nah, di bawah ini kurang lebih 5 meter di belakang WC ini ada aliran air. Nah, ini di sini keluar cukup deras sumber mata air yang oleh warga di sini disebut Pasawang Piung. Jadi mata air dulu di sini, dan oleh Imam Lapeo ketika membuat Masjid Nurul Taubah itu mengambil air dari sini. Jadi diisi ke kolam. Nah, caranya tidak dengan menimba, tapi memasang pipa yang terbuat dari batang bambu. Itu dipasang sejauh hampir ya lebih 2 kilo dipasang, mengarah ke bawah. Itu jadi memanfaatkan energi gravitasi untuk mengisi kolam yang di bagian rendah. Jadi airnya itu diambil dari sini, Pasawang Piung. Lalu di Tenggelang, tempat nenek moyangnya juga,
ada bisa kita temukan Masjid Nurul Waton yang juga dibuat oleh Imam Lapeo. Sekedar informasi ya, Nurul Waton ini artinya tanah air. Ini saya berasumsi saja bahwa ya bisa jadi Imam Lapeo memberikan nama masjid ini tanah air karena ya ini adalah kampung halaman neneknya dulu, nenek moyangnya Tenggelang. Terus tadi itu diberi nama Nurul Hidayah karena ya mungkin Imam Lapeo di sinilah dia mendapat hidayah untuk pindah ke Lapeo, dan di Lapeo sendiri nama masjid ini Nurul Taubah agar apa ya, semacam artinya itu bertaubat. Itu asumsi saya saja kenapa Imam Lapeo memberi nama seperti itu di beberapa masjidnya di Tenggelang. Nah, kalau kaitannya dengan Islam di Mandar, secara tidak langsung juga ada hubungan dengan Imam Lapeo. Ini di Palis, di perbukitan Palis itu adalah makam Maradia Palis kedua yang pertama kali menerima masuk Islam di masa Daita atau Maradia yang keempat. Ini nisannya di dalam, dia di puncak bukit. Jadi kita harus mendaki. Nah ini kalau dari Jalan Trans Sulawesi kurang lebih 3-4 kilo untuk menuju ke sini. Ini yang di Lambanan saya perlihatkan juga di awal tadi, ini konstruksi masjidnya dulu ini sudah rubuh ya, sudah tidak ada sekarang. Lalu di dekat beberapa meter ke arah baratnya itu ada pemakaman kuno. Nah, salah satunya ada bangunan permanen yang isinya ini bentuk nisannya atau jiratnya. Lalu di Galeto, ini adalah Pambusuang, kurang lebih 2 kilo ke arah barat ada Pantai Galeto. Ini Karamat dan Mancupai, situs yang tempat yang dulu diyakini sebagai tempat mendaratnya penyebar Islam pertama kali di daerah Balanipa, yaitu Abdurrahim Kamaluddin. Nah ini Pulau Tanga yang Abdurrahim Kamaluddin tadi ketika beliau meninggal itu dimakamkan di Pulau Tanga di Teluk Tonyaman di Polewali. Dan di Salabose ini makam Syekh Abdul Manan, penyiar Islam di Kerajaan Banggai. Ini saya belum melihat hubungan dengan Imam Lapeo, cuma saya tetap pasang foto ini karena kaitannya dengan sejarah Islam di Mandar. Nah ini meskipun ini di luar Mandar Sulawesi Barat, ini saya masukkan Pulau Salemo karena beberapa seperti tadi ulama-ulama yang di awal saya sampaikan itu mereka belajar Islam pada masa remaja itu di Pulau Salemo ini, termasuk Imam Lapeo. Jadi ini tempat yang sangat penting juga kaitannya antara sejarah Islam di Mandar. Dulu dianggap sebagai Makassar kecil ketika Perang Dunia Kedua karena Jepang pernah melatih warga lokal ini untuk latihan kemiliteran oleh tentara Sekutu atau Belanda membom tempat ini. Jadi para pedagang dan beberapa ulama itu meninggalkan pulau ini ke tempat yang lebih aman, ke kota Makassar. Jadi masa keemasan masjid Pulau Salemo itu sudah tidak ada waktu usai Perang Dunia Kedua, dan sempat mau pulih kembali setelah pasca Perang Kemerdekaan, tapi ada pemberontakan DITI itu kembali turun. Jadi kondisinya sampai sekarang yang layaknya pulau-pulau yang lain di Spermonde di Selat Makassar. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan tentang Imam Lapeo, kaitannya dengan warisan beliau di dalam kebudayaan Mandar. Jadi beberapa unsur tadi saya tidak terlalu membahas tentang beliau di hal religi kaitannya dengan tarekatnya, terus karamah-karamahnya. Saya lebih ke hal-hal yang kebudayaan secara umum. Mungkin sudah banyak yang informasi ini yang saya sampaikan tadi sudah dipahami, tapi saya mencoba untuk memberi perspektif yang lain, bagaimana pengaruh Imam Lapeo ini di kebudayaan Mandar secara umum, teknologi, terus kesenian, mata pencaharian,
selain religi dan di status sosial. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan saya bisa membuat sesi kedua tentang Imam Lapeo kaitannya dengan sejarah hidupnya, lebih spesifik ke sejarah hidupnya, karena sewaktu saya membuat paparan ini, saya sudah membuat juga alur waktu yang berkaitan Imam Lapeo, apa yang terjadi di masa-masa hidupnya. Itu butuh sesi tersendiri untuk menjelaskan hal tersebut. Demikian, saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Kalau ada informasi, pertanyaan, atau hal yang ingin dikonfirmasi, diklarifikasi, atau membantah apa yang saya sampaikan, karena apa yang saya sampaikan tadi ini belum tentu benar juga, bisa lewat komunikasi di nomor saya ini, nomor WA, Facebook, Instagram, dan media sosial yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.